Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang media sosial Facebook nih. Seperti yang sudah kita ketahui, Facebook merupakan media sosial yang munculnya lebih awal dibanding media sosial lain seperti misalnya Instagram dan WhatsApp. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan Facebook, fitur-fitur yang ada di Facebook, penggunaan Facebook itu sendiri, dan pemanfaatan baik positif maupun negatif. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari Ike, Natali, Juni, Fania, Mersik, Monik, dan Nitya. Oke, selamat menikmati video ini ya teman-teman. Semoga mendapatkan manfaat. Berikutnya adalah sejarah Facebook pada slide ketiga. Nah, Facebook itu adalah sosial media online yang berasal dari Amerika Serikat dan memiliki basis di California. Facebook itu seperti yang kita tahu adalah suatu layanan jaringan sosial yang awalnya itu diluncurkan pada bulan Juni tahun 2003, pada bulan Juli tahun 2003, dan namanya itu saat itu adalah Fastmask. Kemudian diubah namanya menjadi The Facebook pada 4 Februari tahun 2004. Nah, seperti yang kita tahu juga, Facebook itu didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya pada saat mereka menjadi mahasiswa tahun kedua di Harvard University. Kemudian, pada slide keempat, itu penjelasan tentang Fastmask sebagai pendahulunya Facebook. Jadi sudah dibilang tadi dulu itu Facebook itu namanya Fastmask. Fastmask ini dikembangkan oleh Mark dan kawan-kawannya sebagai suatu bentuk website game di mana nanti para pengunjungnya bakal membandingkan kira-kira di antara foto-foto yang ada di situ, di antara dua atau lebih foto yang ada di website itu, mana yang menarik menurut mereka. Begitu. Kemudian foto-foto itu sendiri diambil dari yang namanya Facebook atau buku wajah. Nah, buku wajah ini yang kalau di Indonesia itu seperti buku perpisahan yang ada foto-foto mahasiswanya itu. Nah, foto-fotonya itu berasal dari buku itu sendiri yang diupload ke Fastmask. Kemudian mahasiswa memilihnya. Seperti itu, kira-kira mana yang lebih menarik. Seperti itu. Kemudian, pada slide kelima itu menjelaskan tentang The Facebook. Jadi, The Fastmask ini pada saat didirikan itu para pengunjungnya itu bisa dikatakan suka lah ya. Lalu si Mark dan kawan-kawan akhirnya mengembangkan Fastmask ini dan namanya itu diubah menjadi The Facebook. Mereka mengubah namanya The Facebook pada akhir Januari awal Februari. Jadi pada tanggal 4 Februari tahun 2004 namanya itu Fastmask kemudian menjadi The Facebook. Nah, ketika sudah diubah namanya menjadi The Facebook, si Mark dan kawan-kawannya itu bisa kayak udah mulai mengkode gitu loh. Jadi ini udah bisa mengkode ini udah bisa mengkode ini. Jadi dalam artian lain, program The Facebook itu sudah memiliki kayak profil sendiri, bisa untuk upload foto juga, bisa untuk berbagi minat, bisa untuk saling terhubung antar para pengguna, seperti itu. Nah, ketika dalam tahun pertama The Facebook itu diluncurkan, hampir lebih dari 50% mahasiswa di Harvard University itu sudah bergabung di dalamnya. Dan pada saat itu, ada seorang tokoh namanya Sean Parker. Pacarnya adalah juga pengguna dari The Facebook. Sean Parker ini dia tertarik dengan The Facebook. Kemudian dia datang ke New York dan kemudian bertemu dengan Mark dan kawan-kawannya. Lalu setelah itu dia menjadi penasehatnya The Facebook. Kemudian pada bulan Juni tahun 2004, The Facebook akhirnya mendapatkan investasinya yang pertama dari tokoh namanya Peter Thiel. Nah, Peter Thiel ini memberikan investasi ke The Facebook sebesar $500.000 sebagai ganti dari 10,2% saham yang diambil mereka. Kemudian Sean Parker itu menjadi presiden dari sebuah perusahaan yang baru berdiri. Kemudian thefacebook.com itu semakin berkembang, bahkan udah mulai dikenal orang-orang yang bukan cuma di dalam kampus saja, orang-orang di luar kampus pun udah mulai mengenalnya dan mulai makin terkenal ketika Desember tahun 2004 masuk Januari tahun 2005. Kemudian pada Agustus tahun 2005, kata The Facebook, kata The-nya itu dihilangkan dan perusahaan secara resmi menggunakan nama Facebook dengan biaya dominannya sebesar $200.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perkembangan Facebook dari tahun 2007 sampai tahun ini atau tahun 2020. Nah, kita mulai dari tahun 2007, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2007, Microsoft memberikan pengumuman bahwa mereka membeli 1,6% saham Facebook dengan nilai sebesar $240 juta AS, sehingga memberikan nilai harga Facebook kala itu setara dengan $15 miliar AS. Pembelian ini termasuk hak Microsoft untuk menempatkan iklan internasional di Facebook. Kemudian, pada tahun 2008, tepatnya pada bulan Oktober 2008, Facebook mengumumkan akan membuka kantor pusat internasionalnya di Dublin, Irlandia. Nah, kemudian pada tahun 2009, peningkatan pengunjung Facebook dilihat sangat stabil.
Kita lanjut ke tahun 2010, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2010, jumlah pengunjung Facebook mengalahkan Google. Nah, kemudian menurut Second Market Inc. yang merupakan sebuah bursa saham perusahaan swasta, nilai Facebook pada November 2010 mencapai 41 miliar dolar AS. Nilai tersebut mengalahkan eBay secara tipis dan menjadi perusahaan web terbesar ketiga di Amerika Serikat setelah Google dan Amazon. Sebelumnya, pada tahun yang sama, Facebook terus berkembang dan memunculkan berbagai macam teknologi hingga akhirnya dibuat film dokumenter tentang Facebook dengan judul The Social Network. Film hasil karya David Fincher ini mengisahkan tentang asal mula Facebook dan kisah hidup Mark Zuckerberg sebagai pendiri. Kemudian pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Maret 2011, Facebook melaporkan bahwa mereka menghapus sekitar 20.000 profil dari situsnya setiap harinya. Beberapa alasannya adalah karena konten yang tidak pantas, spam, dan penggunaan di bawah umur. Pada tahun yang sama di bulan Juni, statistik pada DoubleClick memperlihatkan bahwa Facebook berhasil meraih 1 triliun tampilan halaman utamanya. Hal tersebut menjadikan Facebook sebagai situs web yang paling banyak dikunjungi. Namun perlu dicatat bahwa Google dan sejumlah situs web tertentu tidak dihitung dalam peringkat yang dilakukan DoubleClick. Berikutnya, pada Desember 2011, dirilis pernyataan bahwa Facebook merupakan situs web kedua yang paling banyak diakses di Amerika Serikat menurut studi Nielsen Media Research. Pada awal Mei 2012, Facebook mengakuisisi perusahaan yang dapat dikatakan baru berdiri, yaitu perusahaan Glency. Perusahaan ini merupakan salah satu aplikasi yang beroperasi di bidang penjelajahan sosial. Kemudian, pada tanggal 17 Mei 2012, Facebook mengadakan penawaran umum perdana dengan harga awal saham 38 dolar AS per lembar, sehingga nilai perusahaan mencapai 104 miliar dolar AS. Nilai ini menjadikan Facebook sebagai perusahaan publik baru terbesar sepanjang sejarah. Kemudian pada tahun yang sama, Facebook membeli Instagram dengan harga 1 miliar dolar AS dan mencapai 1 miliar pengguna. Kemudian setelah initial public offering atau disingkat dengan IPO, Mark memperoleh 22% saham Facebook dan 57% hak suara. IPO ini berhasil menggalang 16 miliar dolar AS dan menjadikan IPO ini yang terbesar ketiga dalam sejarah Amerika. Saham Facebook mulai diperdagangkan pada 18 Mei 2012. Pada tahun 2014, Facebook membeli WhatsApp dengan nilai 19 miliar dolar AS. Selain itu, Facebook juga mengakuisisi perusahaan virtual reality Oculus pada Maret 2014 dengan mahar 2 miliar dolar AS. Kemudian, pada 2015, Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, mendirikan yayasan kemanusiaan Chan Zuckerberg. Mereka memberikan 99% dari saham Facebook mereka kepada usaha filantropi demi memajukan potensi manusia dan mempromosikan kesetaraan. Kemudian, Facebook berada di bawah pengawasan ketat untuk perannya dalam menyebarkan berita palsu dan informasi bohong selama pemilihan presiden atau Pilpres Amerika Serikat di tahun 2016. Badai besar melanda Facebook pada 2018 saat terungkap perusahaan konsultan Inggris yaitu Cambridge Analytica memperoleh data pribadi 87 juta pengguna Facebook untuk mendukung Donald Trump dalam Pilpres AS 2016. Zuckerberg sempat membahas skandal itu dalam kesaksiannya di hadapan Kongres pada April 2018 dan dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota Senat AS. Pada bulan November 2018, ketika sebuah laporan The New York Times yang mengatakan bahwa Facebook tahu tentang upaya Rusia untuk ikut campur dalam Pilpres AS pada awal 2016, tetapi menunggu lebih dari setahun untuk memberikan informasinya. Sejak saat itu, saham Facebook terus turun, dan banyak pihak yang meminta Zuckerberg mundur dari posisinya sebagai CEO Facebook, namun ia tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya tersebut. Nah, ketika Facebook mencapai ulang tahunnya yang ke-15, yaitu pada tahun 2019, perusahaan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Masih banyak tantangan ke depannya yang perlu dihadapi, seperti masih maraknya berita hoax, masalah keamanan data pengguna yang tak kunjung selesai, serta soal rencana menggabungkan WhatsApp, Instagram, dan Facebook Messenger. Rencana penggabungan tersebut akhirnya direalisasikan pada tahun 2020 ini. Facebook menjadi media sosial yang paling banyak digunakan nomor 1 di dunia dan nomor 3 di Indonesia berdasarkan data statistik We Are Social pada tahun 2020. Secara peringkat, Facebook masih menjadi sosial media yang paling populer di dunia dengan total 2,449 miliar akun. Selain itu, Indonesia menempati negara tertinggi dalam jangkauan Facebook dengan total jangkauan sebanyak 130 juta. Separuh dari penggunaan sosial media adalah untuk Facebook, sementara sisanya dibagi-bagi dengan sosial media lain. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Facebook. Nah, yang pertama itu ada fitur Newsfeed dan Wall Home. Nah, pada fitur Wall Home itu setiap pengguna dapat mengirimkan pesan ke dinding Facebook milik temannya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk fitur Newsfeed itu para pengguna Facebook itu dapat melihat berbagai informasi terbaru yang diunggah oleh pengguna Facebook lainnya. Jadinya, mereka dapat saling bertukar informasi hanya dengan melihat newsfeed dari Facebooknya sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, itu karena semakin banyak pengguna Facebook yang
mengunggah berbagai postingan. Nah, terkadang itu ada postingan yang terlewat. Hal ini membuat Facebook itu berinovasi. Mereka memunculkan newsfeed preference. Nah, jadi pada fitur ini, newsfeed preference itu kita dapat memberikan bintang pada profil pengguna yang postingannya ingin kita utamakan. Sehingga postingan dari profil Facebook tersebut akan selalu diprioritaskan untuk muncul pada halaman Facebook kita. Nah, untuk kelebihan dari kedua fitur ini, jadinya para pengguna Facebook dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai belahan dunia hanya dengan melihat postingan yang muncul di dinding halaman Facebook mereka. Sementara itu, untuk kekurangannya itu, terkadang itu karena banyaknya informasi atau kabar berita yang muncul, kita justru lengah dan mendapatkan berita yang tidak benar atau hoax. Nah, jadinya beberapa pengguna Facebook cenderung terjebak dalam hoax ketika membaca berbagai postingan yang beredar di feeds mereka. Terus yang kedua itu ada fitur Messenger dan video calling. Jadi pada fitur ini para pengguna Facebook itu dapat mengirimkan pesan kepada teman-teman sesama pengguna Facebook secara pribadi. Nah, jadi kalau dalam wall home itu kan kita menuliskannya di publik dan semua orang bisa melihat. Sedangkan untuk Messenger itu tuh kita hanya antara kita dan pengguna yang kita kirim pesan yang hanya dapat melihat pesan tersebut. Nah, setelah itu, fitur ini diperbarui lagi dengan penambahan layanan video calling. Jadi, para penggunanya dapat melakukan panggilan video saling bertatap muka secara virtual. Nah, kelebihan dari fitur ini, kita memiliki privasi ketika melakukan suatu obrolan dengan teman sesama pengguna Facebook kita, sehingga orang lain nggak tahu bahan obrolan kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan panggilan video jarak jauh tanpa memerlukan tambahan aplikasi lainnya. Untuk kekurangannya, fitur ini terkadang penggunanya lalai mengatur privasi akunnya, sehingga banyak pesan atau video calling yang kemudian masuk dari akun-akun yang tidak dikenal. Nah, ini tuh tentunya mengganggu, sehingga terkadang kita mendapatkan pesan ataupun video yang kontennya negatif, ataupun pesan-pesan yang penting itu tertimbun oleh pesan-pesan yang tidak penting yang tidak kita sortir, seperti itu. Selanjutnya itu ada fitur Facebook Stories. Nah, jadi pada fitur ini, para pengguna Facebook dapat membagikan setiap momen kesehariannya dalam satu format slideshow, tanpa perlu mengunggahnya di bagian feeds. Nah, jadi pengguna Facebook dapat membagikan postingan sebanyak mungkin, akan tetapi postingan tersebut akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 24 jam. Nah, kelebihan dari fitur ini, teman-teman sesama pengguna Facebook kita tidak akan melewatkan postingan kita, karena fitur ini berupa lingkaran kecil yang terdapat di bagian teratas halaman Facebook, sehingga postingan kita tidak akan tertimbun oleh postingan orang lain seperti postingan pada feeds. Kemudian, apabila kita memiliki bisnis tertentu, kita dapat mengiklankannya pada fitur ini tanpa takut akan mengganggu pengguna lain terkait spam yang kita timbulkan pada setiap postingan. Namun, tentunya fitur ini memiliki kekurangan. Sama seperti fitur story pada akun media sosial lainnya, story ini hanya dapat tersimpan selama 1x24 jam. Sehingga ketika lewat dari waktu tersebut, teman-teman pengguna Facebook lainnya tidak dapat mengakses story tersebut lagi. Dan story itu akan hilang karena dihapus oleh Facebook secara otomatis. Jadi, apabila teman-teman kita tidak melihat story itu dalam jangka waktu 24 jam, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat story itu lagi. Kekurangan lainnya adalah kita hanya bisa mengakses story seseorang sebanyak 2 kali. Jadi apabila lewat dari 2 kali kita udah nggak bisa akses lagi. Nah, kemudian akan ada notifikasi tertentu yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tengah melakukan stalking terhadap suatu akun. Nah, jadi stalking itu kita diam-diam memeriksa akun tersebut secara berkala. Terus fitur selanjutnya itu ada internet.org. Jadi pada fitur ini populasi dunia dapat saling terhubung dengan menggunakan akses internet, dan juga mereka dapat mengakses Facebook secara gratis. Jadi dalam fitur ini Facebook bekerja sama dengan berbagai provider sehingga penggunanya dapat mengakses Facebook tanpa menggunakan pulsa. Fitur ini dikeluarkan pada masa yang sangat awal ketika Facebook baru memasuki masa kejayaannya, yang dimana sistem kuota internet belum sepenuhnya berlaku, sehingga ketika kita akan mengakses internet kita memerlukan pulsa. Nah, untuk kelebihan dari fitur ini, para pengguna Facebook dapat mengakses Facebook tanpa perlu menghabiskan pulsa karena telah terhubung dengan akses internet. Untuk kekurangannya, ketika kita mengakses Facebook menggunakan internet.org, baik itu menggunakan aplikasi Android maupun langsung via
URL dari browser, kita tidak dapat melihat gambar yang diposting. Jadi kita hanya dapat melihat Facebook berupa teksnya saja, tapi ketika ada muncul gambar atau video, kita tidak dapat melihatnya. Kita tetap harus menggunakan paket internet yang kita gunakan, baik itu paket mingguan maupun paket bulanan. Tapi kita tetap bisa untuk update status, komen, maupun like postingan yang berisi teks. Untuk fitur selanjutnya itu ada fitur safety check. Nah, pada fitur ini, para pengguna Facebook dapat memberikan kabar kepada keluarga dan teman-temannya yang menggunakan Facebook ketika terjadi suatu peristiwa ataupun bencana alam. Nah, jadi kelebihannya itu ketika kita selamat dari suatu peristiwa atau bencana alam yang terjadi, kita dapat memberitahu teman-teman pengguna Facebook lainnya bahwa kita selamat dari peristiwa tersebut. Akan tetapi, meskipun memiliki manfaat, terdapat pula beberapa kekurangan dari fitur ini. Salah satunya adalah para pengguna Facebook sering mengeluhkan bahwa fitur ini masih sering terjadi error, sehingga penggunaannya menjadi sangat terbatas. Nah, selanjutnya itu ada fitur like, comment, reaction, or feeling activity. Jadi awalnya Facebook hanya memiliki fitur like dan comment. Jadi kita pada setiap postingan yang diposting oleh teman-teman kita ataupun postingan yang kita posting, kita dapat menyukai ataupun mengomentari postingan-postingan dari sesama teman pengguna Facebook kita, begitu pula sebaliknya. Pemberian like dapat berarti menekan tombol yang berbentuk hati terhadap postingan tersebut, sedangkan pemberian komen dapat berarti kita memberikan sebuah komentar terhadap postingan tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, Facebook mengeluarkan fitur baru untuk melengkapi fitur like and comment, yaitu fitur reaction or feeling activity. Nah, jadi pada fitur reaction or feeling activity ini, kita tidak hanya dapat memberikan like ataupun komen, tapi kita dapat memberikan berbagai reaksi emoji yang terus diperbaharui oleh Facebook. Nah, jadi reaksi emoji itu seperti emoticon-emoticon yang ada di keypad ataupun berbagai gambar yang pada media sosial lainnya disebut dengan istilah stiker. Untuk kelebihan dari fitur ini adalah setiap tanda like yang kita berikan ataupun kita terima tidak hanya berupa tanda bergambar hati lagi, namun sudah terdiri atas beragam tanda yang dibuat dalam ukuran yang lebih besar, dan juga penggunanya dapat lebih bebas berekspresi dan menyampaikan reaksi mereka secara tepat terkait sebuah postingan. Untuk kekurangannya itu terkadang justru banyak terjadi cybercrime atau bullying melalui fitur komen pada unggahan seseorang. Kemudian dengan adanya fitur like dan reaction or feeling activity, ini tuh terkadang membuat pemilik akun menjadi kecanduan untuk memperoleh respon dari setiap pengguna Facebook atas postingan yang ia post. Nah, hal ini akan berdampak pada aktivitas kesehariannya karena waktunya ia habiskan untuk membuat beragam postingan serta mengecek akun miliknya terkait reaksi yang ia dapatkan terhadap suatu postingan. Kemudian juga para pengguna Facebook belum dapat mengatur penyortiran otomatis terkait komentar-komentar yang dirasa kurang pantas. Selanjutnya itu ada fitur Marketplace dan Fanspage. Untuk fitur Marketplace itu, para pengguna Facebook dapat mempromosikan berbagai barang dagangannya di Facebook. Nah, selain itu, para pembeli juga dapat menemukan para penjual dengan lokasi terdekat karena fitur ini menggunakan geolokasi. Kemudian, apabila pembelinya tidak cukup puas terkait penjual di lokasi terdekatnya, ia dapat memperluas lokasi tersebut untuk mencari penjual lainnya. Kemudian juga, para pengguna dapat menyaring pencarian berdasarkan harga dan juga jenis barang yang ia cari. Untuk fitur Fanspage itu, setiap pengguna yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap suatu hal dapat tergabung dalam suatu komunitas. Misalnya, pecinta hewan, mengidolakan artis tertentu, pendaki gunung, dan hal-hal lainnya. Untuk kelebihan dari fitur Marketplace itu, para penggunanya dapat mendapatkan tambahan pelanggan hanya dengan mempromosikan dagangannya di Facebook. Kemudian untuk fitur Fanspage itu, kelebihannya para pengguna Facebook yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap suatu hal dapat menemukan teman untuk saling berbagi dan mendiskusikan hal-hal yang menarik perhatian mereka. Untuk kekurangannya, terkadang postingan-postingan yang kita post pada feeds itu bisa tertimbun akibat banyaknya postingan yang diposting oleh akun-akun pengguna lainnya. Untuk itulah kemudian Facebook memunculkan Facebook Stories. Namun juga hal itu terkadang tidak sepenuhnya membantu karena Facebook Stories hilang dalam waktu 1 kali 24 jam.
Nah, selain itu juga kekurangannya itu untuk fitur fanspage, mereka itu tidak berbayar dan terkadang hanya meraih 1/6 dari total likers. Jadi misalnya itu jumlah pengikutnya ada 600 orang. Nah, jadi dari 600 orang itu hanya ada 100 orang yang bisa menyukai akun tersebut. Nah, hal ini jadi terkadang dinilai kurang efektif, dan untuk sekarang Facebook belum dapat menemukan fitur terbaru untuk memperbaharui kedua fitur ini. Halo teman-teman, itu tadi sudah ada 7 fitur Facebook yang biasa digunakan oleh para pengguna Facebook. Nah, untuk selanjutnya, aku akan memberitahu beberapa fitur lainnya nih. Kira-kira masih ada 8 fitur lagi yang biasa teman-teman pengguna Facebook ini gunakan. Langsung aja ya. Untuk yang ke-8, ini ada fitur untuk upload status, foto, album, dan juga video. Nah, di fitur ini teman-teman itu bisa memposting apapun. Misalnya terkait dengan status, teman-teman lagi ngapain atau teman-teman lagi ngerasain apa. Nah, itu teman-teman bisa bikin status. Kemudian, seperti biasanya bisa upload foto, lalu bisa dibuat album juga. Kemudian teman-teman juga dapat membuat video tertentu nih. Terkadang ada juga fitur yang memberikan seperti flashback memori seperti itu. Nah, itu akan muncul di wall teman-teman. Lalu apa sih kelebihan dari fitur ini? Kelebihan dari fitur ini adalah para penggunanya ini tentu bisa mengekspresikan dirinya karena mereka dapat membagikan cerita melalui status atau tulisan, foto, album, maupun video terkait keseharian mereka kepada teman-teman di Facebook mereka. Nah, sementara itu untuk kekurangannya, terkadang apa yang mereka posting di Facebook ini justru bisa menjadi bumerang. Bumerang di sini dalam artian, bisa saja postingan di Facebook ini digunakan untuk menyerang atau menjatuhkan si pengguna Facebook ini. Karena terkadang tidak bisa dipungkiri juga, status Facebook seseorang itu tuh dipandang seperti sesuatu yang bisa menyebabkan bullying, atau bisa juga terjadi cybercrime karena adanya status atau postingan yang dia buat tersebut. Gitu. Lalu untuk fitur yang ke-9 ada fitur hashtag. Tentunya fitur ini sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Awalnya fitur hashtag ini hanya muncul di kalangan pengguna Twitter saja. Tapi sekarang Twitter lanjut ke fitur selanjutnya ya. Jadi di fitur yang selanjutnya ini aku yakin sebenarnya sudah sangat akrab dengan teman-teman. Karena teman-teman pasti sering menggunakan fitur ini juga di Instagram. Nama fiturnya itu adalah Facebook Live. Nah, jadi di Facebook Live ini merupakan sebuah fitur dari Facebook untuk melakukan siaran langsung dengan kamera dari HP teman-teman. Fungsi Facebook Live ini adalah memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya yang ada di list pertemanannya. Sebenarnya awal peluncuran dari fitur ini hanya diperuntukkan bagi para artis atau selebritis terkenal karena tujuannya memang untuk sarana promosi seperti itu. Nah, tapi sekarang fitur ini sudah mulai bisa diakses oleh siapapun juga. Di fitur ini sendiri ada 5 reaksi atau respon yang bisa teman-teman berikan ketika sedang menonton live video dari seseorang, yaitu teman-teman bisa kasih like, kemudian bisa menggunakan filter pada video, bisa juga menggunakan live map untuk aplikasi dari komputer teman-teman, kemudian bisa juga mengakses tab khusus untuk video, serta bisa juga memberikan matriks laporan yang lengkap terkait trending topik video maupun apa saja yang terjadi ketika seseorang melakukan live video dalam fitur ini. Lalu apa saja sih sebenarnya kelebihan dari fitur ini? Yang pertama, kelebihan dari fitur ini adalah para pengguna Facebook dapat melihat aktivitas temannya yang sedang menggunakan fitur ini dalam waktu yang bersamaan melalui layar ponsel masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nongkrong, terus nanti ada kalian mau nunjukin nih ke teman-teman yang lain, nah itu bisa tuh pakai fitur live Facebook ini supaya teman-teman lain tuh juga bisa lihat teman-teman tuh lagi ngapain aja nongkrongnya atau lagi sama siapa aja, lagi di mana aja kayak gitu. Selain itu, pengguna lain juga dapat memberikan komentar pada video live yang teman-teman sedang buat. Mereka juga dapat mendapatkan feedback secara langsung dari teman-teman yang sedang menggunakan fitur live ini. Misalnya, aku lagi live, terus teman-teman lagi nonton. Terus teman-teman komen, Fania lagi masak apa nih? Nah, nanti aku bisa jawab nih secara langsung, kira-kira aku ini lagi masak apa, kayak gitu. Lalu untuk kelemahan dari fitur ini sendiri, fitur ini nih belum punya notifikasi kalau misalnya teman-teman tuh lagi bikin live video. Kalau di Instagram kan kadang muncul notif itu ya, siapa sedang melakukan secara langsung dengan siapa. Nah, kalau di Facebook ini tuh belum ada. Nah, tentunya hal ini tuh jadi penghambat gitu loh, karena nggak semua teman-teman Facebook tahu kalau teman-teman tuh lagi bikin live video kayak gitu. Baru-baru ini Facebook juga membuat fitur terbaru nih, yaitu Facebook Watch atau Watch Party. Nah, di fitur ini tuh memungkinkan para pengguna Facebook dan kreator konten video untuk menampilkan dan mengupload video mereka dalam sebuah area khusus video di Facebook. Fitur Facebook Watch ini tuh akan tampil di area tab atas berupa ikon video, di mana nanti kita bisa melihat berbagai konten video yang ada di dalamnya.
Nah, fitur Facebook Watch atau Watch Party ini merupakan pengembangan dari fitur Facebook Live, di mana nanti teman-teman bisa memberikan komentar atau reaksi terhadap sebuah video yang ada di dalam fitur tersebut. Dalam keterangan resminya, Facebook Watch ini diharapkan mampu menampilkan beragam variasi video, mulai dari TV series, kemudian reality show, komedi, hingga live video tentang olahraga. Pokoknya intinya di TV atau watch Facebook ini tuh akan ada kategori-kategori tertentu yang biasanya disukai oleh penggunanya. Misalnya yang masak-masak tadi, atau ada juga yang olahraga, reality show, dan lain sebagainya. Nah, pengguna bisa langsung memposting live video dan juga video lainnya ke dalam Facebook Watch ini. Nah, nanti di Facebook Watch ini tuh akan ada fitur untuk teman-teman bisa memilih atau mengatur video-video apa aja nih yang teman-teman suka. Misalnya berdasarkan pembuat kreator konten videonya, atau berdasarkan video-video yang sering ditonton oleh orang lain, atau berdasarkan video-video lucu. Nah, pokoknya teman-teman di Facebook Watch atau Watch Party ini tuh akan ada video-video yang menarik lah, pokoknya yang patut untuk teman-teman tonton, kayak gitu. Nah, kelebihannya sendiri dari fitur ini adalah tentunya akan mempermudah pengguna untuk menemukan berbagai video menarik sesuai dengan minatnya. Selain itu, fitur ini dapat menghubungkan para pengguna Facebook dengan para konten kreator, sehingga mereka dapat berinteraksi dan saling bertukar ide gagasan. Nah, melalui Facebook Watch ini tuh pasti akan muncul banyak banget nih video-video baru yang lebih kreatif, kayak gitu. Sementara untuk kelebihannya, terkadang di fitur ini tuh banyak iklannya, jadi kita yang nonton tuh harus sabar gitu loh untuk nunggu si Facebook Watch itu supaya iklannya tuh bisa hilang, karena kita nggak bisa nge-skip iklannya itu. Nah, selain itu karena ada iklannya ini, terkadang pasti akan boros kuota, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya fiturnya itu ada Facebook Gaming. Sebenarnya fitur ini juga pasti nggak asing lagi kan buat teman-teman, karena aku yakin pasti dulu kalian seneng main The Sims atau main Pet Society di Facebook. Nah, tapi baru-baru ini si perusahaan Facebook ini tuh menggelontorkan dana untuk membuat lintasan khusus di fitur Facebook Gaming ini. Nah, jadi si Facebook Gaming ini tuh tujuannya untuk mempermudah penggemar dan penikmat game di layanan tersebut untuk mengakses lini masa khusus gaming tanpa harus repot mengakses menu lain. Nah, lewat tab gaming ini bisa ditemukan nih tampilan utama aplikasi Facebook dengan icon persegi, tetapi di sebelah icon lonceng notifikasi, pengguna bisa menikmati konten-konten yang berbau gaming, seperti nonton live streaming, gameplay, hingga berita dari industri game. Nah, pengguna juga bisa menggunakan atau bergabung dengan beberapa grup Facebook yang berdiskusi tentang game-game favorit mereka. Jadi teman-teman tuh semakin luas gitu loh, sosialisasi atau hubungannya dengan kelompok-kelompok gaming yang teman-teman suka. Ada pula konten instant games yang memungkinkan pengguna untuk memainkan games. Misalnya, game jenis board game seperti Word with Friends, atau game-game lainnya yang tersedia di lini masa tab Facebook Gaming. Lalu untuk kelebihan dari fitur ini sendiri adalah para penggunanya dapat memperoleh hiburan melalui berbagai games yang ditawarkan di fitur Facebook ini. Selain itu, pengguna juga dapat memperluas jaringan pertemanan melalui kenalan-kenalan yang diperoleh dari main game itu. Nah, meskipun demikian, fitur Facebook Gaming ini tuh tentu memiliki kekurangan. Salah satunya, fitur Facebook Gaming itu bisa jadi malah bikin teman-teman kecanduan, karena teman-teman merasa aksesnya ke Facebook untuk bermain itu lebih gampang, jadi kan teman-teman akan lebih memakan banyak waktu untuk main game kayak gitu. Selain itu, si fitur Facebook Gaming itu kadang masih hanya tersedia di beberapa akun Facebook, jadi belum merata gitu loh. Ada beberapa akun Facebook yang belum bisa mengakses fitur ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur yang ke-13. Nah, di fitur yang ke-13 ini namanya adalah fitur Ask Recommendation. Nah, seperti namanya, fitur ini berguna untuk meminta rekomendasi atau pendapat dari teman-teman yang ada di list pertemanannya para penggunanya. Nah, kalian bisa membuat postingan status seperti biasa, namun terlebih dahulu meminta rekomendasi saran terkait dengan beberapa hal. Misalnya nih, kalian lagi jalan-jalan ke suatu tempat, terus kalian bingung nih, kira-kira resto yang paling dekat di sini itu yang paling enak apa? Nah, teman-teman bisa nih menggunakan fitur Ask Recommendation ini. Pengguna dapat membuat posting rekomendasi pada timeline mereka yang mengajukan pertanyaan dan mengundang teman-teman untuk mengirim jawaban atau saran mereka sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah kirim postingan tentang Ask Recommendation ini, pasti akan banyak teman-teman lain nih yang memberikan saran atau komentar terhadap postingan teman-teman. Selain itu, di fitur ini nanti akan ada tautan atau peta bisnis yang ditampilkan untuk menanggapi respon-respon ini yang ada. Nah, tanggapan dari teman-teman ini akan muncul di halaman timeline teman-teman, baik di komputer atau di versi seluler Facebook teman-teman. Selain mengajukan pertanyaan di halaman timeline Anda sendiri, kalian juga bisa nih meminta rekomendasi di grup Facebook yang teman-teman miliki. Terus apa sih sebenarnya kelebihan dari fitur ini? Fitur ini, menurut para pengguna Facebook, dapat menemukan temannya di dunia nyata yang juga menggunakan Facebook. Jadi lewat si akun Facebook ini kita bisa ketemu nih sama teman-teman kita yang udah lama gak ketemu, terus akhirnya kita ketemu lewat Facebook ini. Nah, melalui fitur ini pasti akan mempermudah kita untuk menemukan teman-teman yang sudah lama hilang, karena kita bisa menggunakan username mereka yang
kita tahu, atau misalnya nama panggilannya atau nama panjangnya. Nah, bisa dicari lewat si fitur ini. Selain itu, pasti juga mempermudah teman-teman nih untuk meminta rekomendasi terkait dengan yaitu tadi tempat wisata atau lain sebagainya. Sementara itu, untuk kekurangannya adalah terkadang peta atau denah dalam fitur itu kurang akurat gitu, jadi masih sering terjadi kesalahan. Kemudian juga ada beberapa akun-akun yang sebenarnya kita tuh nggak kenal, tapi karena dia itu temenan sama temen yang mau kita tuju, jadi muncul di list gitu loh. Jadi itu cukup membingungkan. Kalau misalnya teman-teman nggak teliti, bisa jadi malah teman-teman salah add, kayak gitu. Oke, semangat ya teman-teman, masih ada 2 fitur lagi. Sekarang kita ke fitur yang ke-14. Ini juga sering banget sih pasti teman-teman pakai. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter, pasti teman-teman sering banget kan nge-tag temennya. Nge-tag ini tuh sejenis mention tapi beda tipis. Kalau mention itu kalian nyebut seseorang, add siapa. Tapi kalau nge-tag itu teman-teman memberikan tanda di postingan yang teman-teman bikin. Kayak gitu. Nah, fitur tag friends ini sebenarnya sudah ada sejak awal Facebook ini tuh berdiri. Kemunculan fitur tag ini bersamaan dengan munculnya fitur untuk mengunggah foto dari penggunanya. Jadi awalnya kita tuh cuma bisa nge-tag foto yang kita upload ke teman kita. Belum bisa tuh yang namanya status atau album atau video atau fitur-fitur lainnya kita tag ke teman kita tuh belum bisa. Nah, selanjutnya fitur ini tuh berguna untuk menandai atau berbagi apa yang kita post di akun kita dengan akun pengguna milik orang lain. Misalnya nih kita lagi main ke Jatim Park, terus habis itu ada fotonya. Nah, di foto ini kita tuh bisa nge-tag nih ke teman kita. Tujuannya apa? Ya kita mau berbagi kebersamaan gitu loh. Semacam menunjukkan kalau kita tuh lagi bareng sama dia di sini, kegiatannya tuh ini. Ya kayak gitulah gampangannya. Nah, sebenarnya fitur ini juga mirip dengan fitur mention atau menyebut akun lainnya. Ketika kita men-tag akun orang lain dalam post yang kita unggah maupun dalam unggahan pengguna lainnya, maka akun yang kita tag itu akan dapat melihat apa yang kita tag atau tandai ke dia ini. Fitur ini tidak hanya bisa digunakan ketika membuat foto, namun bisa juga saat berkomentar, membuat status, share lokasi, dan sebagainya. Kalau yang misalnya di komentar tuh, misalnya teman-teman lihat nih ada akun yang bahas tentang kuliner, wah kayaknya ini enak nih, terus kalian tuh mau nunjukin ke teman kalian. Nah, daripada kalian susah-susah untuk screenshot, mendingan kalian tinggal tag aja temannya teman-teman itu, gitu. Nah, lalu untuk kelebihannya, fitur ini dapat menandai teman-teman pengguna lainnya pada postingan yang diunggah, sehingga kita dapat saling berbagi momen kebersamaan dengan teman-teman. Tak jarang fitur ini justru menjengkelkan tapinya. Soalnya kadang tuh ada orang-orang yang sembarang nge-tag gitu loh. Misalnya ada akun tentang bengkel gitu, terus di-tag ke kita lah. Padahal kan kita nggak ada urusannya sama bengkel. Jadi kan itu kadang mengganggu gitu loh di wall kita. Gitu. Nah, karena adanya si salah tag atau tag sembarangan ini tuh, bisa juga kan menimbulkan kayak kesan atau persepsi buruk orang-orang gitu loh. Kayak misalnya nih, tiba-tiba kalian di-tag tentang akun yang isinya tuh hoax terus kayak gitu kan, pasti teman-teman merasa risih gitu kan, lah ngapain aku di tag padahal aku gak ada urusannya sama akun ini kayak gitu. Jadi pasti teman-teman akan merasa risih kalau misalnya ada tag-tag sembarangan kayak gitu. Yeay, sudah sampai fitur terakhir ke-15. Nah, fitur yang 15 ini adalah check-in. Fitur check-in itu biasanya digunakan oleh pengguna Facebook untuk membagikan keberadaan atau lokasi dirinya pada teman-teman lainnya. Nah, dengan berbagi lokasi ini, orang lain tuh bisa ngeliat nih keberadaan kita. Kita lagi di mana ya, lagi ngapain, terus lagi sama siapa. Oke, udah posesif banget ya. Enggak, maksudnya bukan berarti posesif. Tapi kalau emang niatan kita tuh suka sharing, kita tuh lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa, pasti fitur check-in tuh sangat berguna gitu loh buat kita. Ya kesannya bisa dibilang fitur check-in tuh pamer kita lagi di mana sama siapa gitu. Nah, selain itu, fitur check-in ini juga bisa digunakan untuk memeriksa lokasi terdekat teman-teman. Check-in ini bisa juga digunakan untuk memberikan petunjuk jalan tertentu bagi teman-teman lainnya ketika hendak menuju ke suatu tempat tertentu. Nah, misalnya nih, teman-teman lagi check-in di Jatim Park, terus habis itu si teman-teman yang lain tuh lihat nih, habis itu pengen ke situ. Nah, lewat check-inannya teman-teman ini, aku nih yang mau menyusul teman-teman ke Jatim Park bisa tahu lewat mana ya jalan ke Jatim Park kayak gitu. Kenapa ya contohnya Jatim Park terus? Nggak tahu, pengen main nggak sih, semangat ya teman-teman. Nah, untuk kelebihan dari fitur ini adalah kita tuh bisa mengetahui lokasi keberadaan kita hanya dengan melihat postingan yang kita unggah itu, check-inan kita itu. Selain itu, apabila kita berada di lokasi yang sama dengan teman lainnya, akan mempermudah kita untuk saling bertemu. Bisa juga kayak tadi aku bilang, misalnya aku mau nyusul teman-teman, nah itu kan jadi kayak mempermudah aku untuk tahu jalan kayak gitu. Sebaliknya, kadang tuh check-in ini juga bisa membuat teman-teman dalam bahaya. Artinya, beberapa orang jahat bisa aja tuh menggunakan fitur ini tuh buat mendetek kalian tuh di mana gitu loh. Jadi kadang tuh risih juga nggak sih kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kayak ngepoin atau nge-stalk kalian lagi di mana sama siapa kayak gitu. Sementara bisa juga ada penjahat yang kayak memanfaatkan karena tahu teman-teman lagi di situ, terus teman-teman dia apa-apain gitu ya. Tapi ya gitulah, tapi amit-amit jangan sampai lah. Seperti itu teman-teman, untuk fitur Facebook sudah selesai, akan dilanjutkan untuk pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari media sosial Facebook itu. Nah, menurut web Facebook Investor Relation, pada tahun 2019, Facebook setiap bulannya selalu digunakan secara aktif oleh 2,5 miliar orang di dunia ini.
Dan setiap tahunnya, pengguna Facebook selalu mengalami peningkatan tetap sebesar 8%. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di diagram pada slide 22 ini. Di sini ada diagram yang menunjukkan 10 negara terbesar pengguna Facebook. Negara pertama yang paling banyak menggunakan Facebook adalah India, kemudian Amerika Serikat, Brazil, Indonesia, Meksiko, Filipina, Vietnam, Thailand, Turki, dan Inggris. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara keempat terbesar yang menggunakan Facebook di setiap tahunnya. Lansir dari katadata.co.id, sebanyak 82% penduduk Indonesia aktif menggunakan Facebook. Facebook juga menempati peringkat ketiga sebagai aplikasi yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia. Pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh laki-laki, yaitu 11% lebih banyak dari jumlah wanita. Tidak hanya itu saja, data demografis juga menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri, usia 18 sampai dengan 34 tahun merupakan usia yang banyak aktif serta menggunakan media sosial Facebook itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan penduduk Indonesia menggunakan Facebook itu sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa alasan orang Indonesia untuk menggunakan Facebook. Yang pertama, berguna untuk tetap berhubungan dengan teman, keluarga, dan saudara yang jauh atau maupun yang dekat. Kedua, menghubungi teman masa kecil atau teman yang telah kehilangan kontak dengan cara mengekspresikan diri dan membagikan minat melalui halaman dalam profil Facebook. Dan yang ketiga, mendapat informasi tentang peristiwa penting dalam kehidupan kontak melalui dinding akun seperti kelahiran, pernikahan, liburan, dan lain sebagainya. Alasan keempat, untuk bertukar berita pribadi dengan teman-teman melalui Messenger atau kotak obrolan di Facebook. Yang kelima adalah membaca artikel berita yang menarik dengan mengikuti atau menyukai halaman saluran berita yang diminati. Yang keenam, dapat menjangkau perusahaan tempat bekerja, membuat iklan dan komunikasi informasi kepada klien dari calon klien melalui halaman Facebook perusahaan. Alasan ketujuh adalah menemukan bantuan ketika menghadapi masalah dengan menggunakan grup Facebook. Dan yang terakhir, kedelapan, alasannya adalah untuk melakukan pembelian atau menjual barang atau juga menukar barang melalui grup jual beli atau akun Facebook yang menjual barang. Seperti itu. Ada beberapa pemanfaatan positif dari Facebook. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan interaksi dan komunikasi. Facebook adalah media sosial yang dimana penggunanya dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara maya. Pengguna dapat saling menyapa antara satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. Facebook tak hanya sebagai tempat untuk mencari teman, tetapi Facebook juga bisa untuk berkomunikasi dengan banyak orang di berbagai tempat, mencari komunitas dengan hobi yang sama, dan dapat berdiskusi secara online. Selain itu, Facebook juga bisa memanfaatkan kolom komentar pada setiap unggahan untuk sekedar saling menanggapi dan melempar candaan. Yang kedua, kemudahan dalam mencari informasi. Facebook menjadi salah satu media yang mampu memberikan banyak informasi update atau informasi terbaru kepada penggunanya. Di Facebook, kita bisa mendapatkan informasi dari status-status yang diunggah oleh pengguna lain mengenai suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Atau ketika kita mengikuti akun berita seperti detik.com, Liputan 6, Kompas, dan lain-lain, kita juga bisa mendapatkan berita-berita terbaru dari akun tersebut. Dan jika pengguna juga ada mengikuti beberapa grup atau fanspage tertentu, pengguna juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat melalui Facebook. Yang ketiga, sebagai ajang promosi bisnis dan pengembangan usaha. Facebook menjadi salah satu media sosial yang paling digemari para pelaku bisnis. Hal tersebut dikarenakan cara berjualan yang mudah menjadi alasan utamanya. Hanya dengan bermodalkan akses internet yang memadai dan kuota yang mencukupi sudah bisa memasarkan produk yang ingin dijual hanya melalui gadget. Yang keempat, menjadi tempat curhat dan berbagi keluh kesah. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tentu ada saja kejadian yang membuat kita merasa ingin mengungkapkan dan membagikan cerita kita kepada teman-teman. Oleh karena itu, Facebook memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk dapat berbagi kisah seperti meluapkan perasaan kesal, senang, maupun sedih secara bebas. Dan yang kelima, sebagai ajang hiburan dan ekspresi diri. Aktivitas yang cukup padat di setiap harinya tentu dapat membuat kita menjadi suntuk dan penat. Salah satu hal yang dapat menghibur kita adalah media sosial. Salah satunya adalah Facebook. Kita bisa membaca atau melihat status yang dibuat oleh orang lain yang dapat membuat kita tertawa, ataupun status yang menghebohkan yang bisa menjadi hiburan tersendiri, dan kita juga bisa menanggapi status orang lain seperti berkomentar.
Kemudian, pengguna juga dapat melihat berbagai video yang dapat menghibur di Facebook atau aktivitas lain yang dapat dilakukan di Facebook. Facebook juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Pengguna bisa membuat karya-karya tertentu seperti cerpen, video, dan hal lainnya yang diunggah di Facebook. Oleh karena itu, tidak perlu bingung untuk mencari tempat hiburan atau mengekspresikan diri karena Facebook. Selain pemanfaatan positif, Facebook juga punya pemanfaatan negatif. Yang pertama itu sebagai tempat penyebaran fitnah, kebencian, dan berita hoax. Seperti yang kita ketahui teman-teman, penyebaran informasi di media sosial, terutama Facebook itu sangat cepat. Hal tersebut juga didukung dengan kemudahan mengunggah suatu konten ke dalam status Facebook. Berbagai status yang menyinggung pihak tertentu, komentar yang menyerang orang lain, terus penyebaran berita dan cerita yang bohong, itu bisa dengan mudah dilakukan pakai Facebook. Nah, melihat hal itu, kalau misalnya pengguna Facebook tidak memiliki pengetahuan yang cukup, terus gampang emosi dan gampang percaya sama informasi yang didapatkan, bisa jadi hal yang berbahaya. Ketika ada orang yang nggak bertanggung jawab nyebarin fitnah, terus nyebarin berita dan cerita hoax di Facebook itu, bisa aja pengguna lain bakal mudah percaya dan mengiyakan segala informasi yang mereka dapat. Dan bukan tidak mungkin juga mereka menjadi orang berikutnya yang turut menyebarkan konten fitnah dan berita hoax tersebut. Yang kedua itu menimbulkan ketergantungan pengguna. Seperti yang kita bisa lihat juga, orang-orang dengan mudah membagikan momen mereka dalam bentuk foto, terus video, bikin status, komentar, cari teman diskusi, sampai kegiatan jual beli di Facebook. Tak sedikit orang yang menganggap bahwa berinteraksi di Facebook itu jauh lebih asik daripada harus bertemu dalam kehidupan nyata atau secara langsung. Nah, sebagian pengguna Facebook tuh menganggap kalau misalnya Facebook itu udah menjadi bagian dari kesehariannya. Segala aktivitas harian tuh nggak pernah lepas dari yang namanya Facebook. Bisa setiap hari atau setiap jam, bahkan setiap berapa menit sekali orang-orang bakal buka Facebook untuk ngecek notifikasi yang masuk. Terus teman-teman perlu ketahui kalau misalnya penggunaan Facebook yang udah nggak terkendali dan menyebabkan kecanduan itu ada istilahnya. Namanya itu FAD atau Facebook Addiction Disorder. Nah, orang-orang yang terkena FAD ini tuh mereka bakal merasa cemas dan gelisah kalau misalnya nggak buka Facebook dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau udah kayak gitu bakal jadi berbahaya dan bakal ngerugiin diri sendiri. Yang ketiga itu ada mengubah perilaku seseorang menjadi konsumtif dan malas. Dengan begitu banyaknya aktivitas di Facebook, bisa bikin seseorang tuh jadi lupa diri atau nggak sadar bahwa di kehidupan nyata tuh mereka punya aktivitas dan prioritas utama yang harus dilakukan. Salah satu aktivitas yang bisa jadi contoh misalnya kayak grup-grup di Facebook dan online shop yang diikutin di Facebook. Kita juga bisa lihat kalau misalnya ada orang yang setiap bangun tidur langsung ngecek HP atau ngecek notifikasi dari online shop mengenai updatean terbaru mengenai barang-barang. Kadang orang tuh nggak sadar bisa scroll down berjam-jam hanya untuk ngecek apa aja yang ada di Facebook, aktivitas orang-orang di Facebook itu kayak gimana aja. Mereka harus tahu atau intinya ngelihat updatean terbaru itu. Dan kadang orang tuh cuma pengen kayak memenuhi keinginan dan rasa penasaran aja mengenai postingan terbaru dari orang-orang lain di Facebook. Yang keempat itu besarnya peluang penyalahgunaan data pribadi. Hal yang paling sensitif dalam melakukan interaksi dalam media sosial seperti halnya di Facebook itu adalah data pribadi yang kita punya. Ketika kita daftar media sosial apapun, pasti perlu yang namanya data pribadi, contohnya kayak tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email. Bahkan kalau di Facebook itu foto kita dari zaman dulu sampai sekarang itu bisa disimpan gitu kan. Terus hal tersebut tuh bisa berpengaruh ketika data-data pribadi kita tuh dipakai atau dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dan seperti yang kita ketahui, banyak kasus yang terjadi akibat tersebarnya data pribadi. Misalnya kayak nomor telepon gitu kan. Kita bisa aja ditelepon atau dikirimin pesan sama orang yang mungkin kita nggak kenal atau kita ketahui gitu. Dan foto-foto kita yang ada di Facebook juga bisa dipakai sama orang lain tanpa sepengetahuan kita gitu. Yang kelima tuh banyaknya konten negatif. Nah, di Facebook sendiri tuh sering kita temuin kayak konten-konten negatif yang diunggah dan tersebar. Konten-kontennya itu bisa berupa kayak ujaran kebencian, fitnah, berita hoax, pornografi, penipuan, dan lain-lain gitu kan. Nah, konten-konten buruk tersebut itu bisa berbahaya kalau misalnya kita terus terpapar konten seperti itu. Apalagi kalau misalnya hal tersebut dilihat sama pengguna Facebook yang remaja atau mungkin yang di bawah umur gitu kan. Sering dengan adanya konten negatif itu, mereka pasti bakal mudah terpengaruh dengan arus negatif. Meskipun pihak-pihak kayak Kominfo udah berupaya untuk memberantas konten-konten tersebut, tapi kan tetap aja kayak ada banyak banget, mungkin puluhan ribu konten-konten negatif.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai media sosial Facebook dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan media sosial dengan bijak. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih.